Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Penghilang kegalauan. Problem dalam kehidupan merupakan sesuatu yang niscaya terjadi bagi setiap insan. Masalah hidup sering membuat seseorang gundah gulana. Mulai dari persoalan ekonomi, seperti kemiskinan, kelaparan, kekurangan harta, hingga persoalan sosial, seperti konflik antar sesama, retaknya hubungan kekerabatan keluarga, serta terkucilkan dari lingkungan pergaulan. Saudaraku, apabila kita coba merenungi lebih dalam tentang hakikat kehidupan yang telah Allah ciptakan secara paripurna ini, maka kita dapati bahwa memang segala persoalan yang dihadapi oleh setiap insan merupakan skenario Allah Ta'ala untuk menguji siapa di antara hamba-hambanya yang terbaik amalannya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surah Al-Mulk 2. Begitu pula halnya dengan segala bentuk ujian kehidupan. Bagaimana mungkin kita memperoleh predikat sebagai hamba Allah yang bersabar jika tidak ada bukti dari kesabaran tersebut melalui cobaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah, 155. Namun, apabila kita benar-benar bersandar pada prinsip-prinsip Islam dalam menjalani kehidupan ini, maka insya Allah terasa ringanlah segala persoalan itu, seberat apapun bebannya. Perhatikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut yang artinya, dunia itu terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepadanya, seorang alim atau penuntut ilmu syar'i. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya adalah, seandainya dunia ini di sisi Allah senilai harganya dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum barang seteguk sekalipun kepada orang kafir. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketahuilah, bahwa tidak seorang pun manusia yang terlepas dari ujian dan cobaan. Renungkanlah kisah-kisah yang dapat diambil dari sirah Nabawiyah. Bagaimana kesedihan yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika istrinya Khadijah radhiyallahu anha wafat yang kemudian disusul pamannya Abu Talib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan ujian berupa kehilangan semua putra-putranya di usia mereka yang masih belia, dan berbagai ujian yang menimpa beliau. Namun, beliau mampu mencontohkan kepada kita bagaimana menghadapi semua persoalan kehidupan tersebut dengan penuh kebijaksanaan. Oleh karenanya, mari kita mengambil hikmah dari teladan kita yang mulia tersebut. Melalui artikel ini, kiranya kita dapat sedikit membekali diri untuk lebih bijak dalam menyikapi berbagai persoalan kehidupan berupa ujian, musibah yang menimpa. Ada beberapa yang bisa kita tanamkan dalam jiwa kita setiap kali menghadapi permasalahan, yaitu kembali kepada Allah, perbaiki salat, berdoa, baca istighfar dan lain-lain. 1. Kembali kepada Allah. Lihatlah kembali sejarah Islam sebagai ibrah. Kaum muslimin mengalami guncangan batin yang cukup berat tatkala Allah Ta'ala menakdirkan mereka untuk kalah di Perang Uhud. Sebanyak 700 pasukan muslimin berhadapan dengan lebih dari 3.000 pasukan kufar. Padahal, hampir saja kaum muslimin memenangkan peperangan. Namun, ketika 43 dari 50 pasukan ahli panah yang berada di atas bukit tergiur untuk mengambil ganimah musuh yang hampir kalah padahal Rasulullah telah memerintahkan mereka untuk tetap berada di atas bukit, maka Allah Ta'ala memberikan teguran kepada mereka berupa kembalinya kekuatan musuh hingga keadaan berbalik sebagai pelajaran berharga bagi kaum muslimin. Terdapat setidaknya dua sebab kekalahan kaum muslimin dari Perang Uhud tersebut, yaitu, tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan berlebihan pada cinta dunia. Maka, sadarilah bahwa ketika ujian sedang menimpa diri kita, lihat dan muhasabahlah diri, lalu tanyakan, adakah perintah Allah dan Rasul-Nya yang telah aku langgar? Atau, apakah diri ini terlalu berlebihan cinta terhadap perkara duniawi? Saudaraku, tatkala jawaban dari salah satu atau kedua pertanyaan tersebut adalah, ya, maka kembalilah kepada Allah Ta'ala.
Segera bertobat, beristighfar, dan paksakan diri untuk menjadi hamba Allah Ta'ala yang tunduk dan patuh terhadap perintahnya dan menjauh dari segala larangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, bahwa Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan jika ia, hamba Allah mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat." Hadis riwayat Bukhari nomor 6970 dan Muslim nomor 2675 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 2. Perbaiki salat. Salat merupakan ibadah mulia setelah tauhid. Perhatikan rukun Islam, perkara kedua setelah syahadat adalah salat. Karenanya, meninggalkan salat merupakan dosa besar setelah dosa syirik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah salat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan. Hadis riwayat At-Tabari dengan sanad sahih. Sungguh kedudukan salat begitu agung dalam Islam. Lantas, bagaimana kita sebaiknya memperlakukan ibadah salat dalam kehidupan sehari-hari? Ketahuilah, bahwa salat merupakan bagian dari zikir, mengingat Allah. Dan hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd 28. Ingatlah kegundahan yang dialami karena abainya kita terhadap salat. Karena, orang yang memprioritaskan salat dalam hidupnya, seberat apapun ujian dan cobaan yang mungkin dapat membuat hatinya galau dan cemas, maka sesegera mungkin ia mampu tenang dan bijak dalam menyikapinya. 3. Membaca Al-Quran. Penghilang kegalauan selanjutnya adalah Al-Quran. Seseorang yang mengalihkan kegundahan hati dari cobaan yang sedang menimpanya kepada Al-Quran dengan membaca dan mentadaburi maknanya akan memperoleh ketenangan dan kebijaksanaan. Karena Al-Quran merupakan penawar dari segala macam penyakit, tidak terkecuali penyakit yang menyerang batin berupa kegalauan dan kegundahan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra 82. Namun, tidak jarang pula, kita merasa cukup dengan sedikit membaca dan mentadaburi Al-Quran. Padahal, seseorang yang senantiasa mampu menikmati bacaan Al-Quran adalah orang yang hatinya bersih. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata yang artinya, seandainya hati kita bersih, maka tidak akan puas membaca kalamullah Al-Quran. Igotsatul Lahfan 1:64. Maka dari itu, bersihkanlah hati. Mungkin masih banyak dosa yang biasa kita remehkan. Bersihkan hati dengan tobat dan tidak mengulanginya, sekecil apapun dosa tersebut. Mulailah membaca Al-Quran sekarang juga. Sebab Al-Quran akan mendatangkan kebahagiaan dan menghilangkan kesedihan. Insya Allah. 4. Doa. Orang yang beriman akan selalu menggantungkan segala urusannya kepada Allah Ta'ala. Hal yang pertama yang dilakukan apabila ditimpa musibah adalah berdoa dan mengadu kepada Allah. Karena keyakinan bahwa Allah yang mengizinkan segala hal untuk terjadi dan Allah lah yang menakdirkan semuanya, akan membawa seseorang kepada kebijaksanaan dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Karenanya, adukanlah segala kegalauan dan kegundahan itu kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana doa Nabi Zakaria alaihissalam yang dengan hakul yakin pada doanya kepada Allah dari kegundahan yang ia rasakan bertahun-tahun sebab ujian yang diberikan Allah karena belum mendapatkan keturunan. Allah Ta'ala berfirman tentang doa Nabi Zakaria yang mengadu kepada Allah tentang kegundahannya yang kemudian Allah jawab dengan karunia seorang anak lelaki saleh, yaitu Nabi Yahya alaihissalam yang artinya, ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Oleh sebab itu, yakinlah bahwa Allah Ta'ala mengabulkan segala permohonan hamba-hambanya. Termasuk di antaranya adalah permohonan agar diberi kekuatan dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan di dunia dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah atas kesabarannya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat.
Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. 5. Istighfar. Ketahuilah bahwa musibah dan cobaan yang ditimpakan kepada manusia merupakan akibat dari dosa yang ia lakukan. Adapun upaya agar musibah tersebut diangkat oleh Allah Ta'ala adalah dengan melakukan tobat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu." Quran Surah Asy-Syura 30. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Jawabul Kafi, halaman 87 mengatakan yang artinya, "Tidaklah musibah tersebut turun, melainkan karena dosa. Oleh karena itu, tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan tobat. Maka, bertobatlah kepada Allah Ta'ala agar musibah yang menimpa segera diangkat." Di antara kalimat tobat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah istighfar, yaitu memohon ampunan dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan, dengan banyak beristighfar, Allah Ta'ala juga akan memberikan karunia yang berlimpah sebagai ganti dari musibah sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, "Maka, aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Quran Surah Nuh 10-12. Jadi semangatlah dan ingat selalu ada siang setelah malam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf.